Teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Makasih. Bismillah, hai semuanya, ketemu lagi dengan YouTube channel Umi Una Family di sini. Oh ya teman-teman, seperti yang kalian lihat, kali ini aku mau makeover meja lamaku ya. Aku mau bikin dia menjadi seperti meja baru. Aku beli meja ini udah lama banget ya teman-teman, sekitar 6 atau 7 tahun yang lalu semenjak aku pindah ke kota ini. Kalau nggak salah waktu itu aku beli meja ini dengan harga 100.000 dengan satu meja dan satu kursi, tapi aku nggak mau kursinya ya karena nggak butuh juga, jadi aku ngambil mejanya saja. Ini aku lagi lepasin si paku payungnya ya teman-teman ya, cukup lumayan kesulitan sih karena paku payungnya itu udah karatan teman-teman, saking udah lamanya nempel di meja ini ya. Tadi itu aku coba pakai pisau ya teman-teman, tapi nggak bisa. Terus aku ngambil lah si alat pertukangannya Pak suami ini dengan tenaga ekstra ya, alhamdulillah satu persatu si paku payungnya ini bisa aku copotin semuanya teman-teman. Sebenarnya aku udah lama banget pengen makeover ini meja, tapi selalu ditunda-tunda ya karena belum mood juga dan aku nantikan. Terus aku tuh kepikiran kemarin sewaktu belanja di DIY, aku ada lihat stiker teman-teman dan motifnya itu motif kayu. Nah, pikiran aku tuh kayaknya cocok banget misalkan kalau aku tempel si stiker ini di meja makan gitu teman-teman. Kenalin nih teman-teman, nama kucing aku namanya si Cemong. Dia itu anggota baru di rumah kami. Kemarin itu aku bawa dia dari pondoknya Mbak Una ya, karena Mbak Una tuh suka main sama dia sewaktu di pondoknya. Terus dia minta untuk dibawa pulang untuk dirawat, kasihan katanya, supaya dia itu nanti kalau pulang pondok lagi bisa main sama si Cemong. Nah, ini motif stiker yang aku beli, jadi dia itu motifnya motif kayu ya. Aku sengaja pilih yang warna terang supaya matching sama sama perabotan yang ada di rumah aku. Nah, kalau harganya itu 50.000 ya teman-teman, jadi aku belinya kemarin cuma satu roll saja. Ini sengaja aku beli satu roll aja ya teman-teman ya, sebagai percobaan. Dan misalkan nanti aku pengen makeover barang aku yang lain, next time bakal aku beli lagi. Untuk mempermudahkan aku menempel si stiker ini di meja, jadi ini stikernya aku ukur dulu dengan mejanya ya, supaya nanti aku gunting dan tinggal aku tempel-tempel saja. Pikirnya aku tuh pasang stiker itu gampang ya teman-teman, ternyata ya memang susah gampang ya, nggak seperti yang kita bayangin gitu loh. Dan yang bikin aku agak kesusahan itu misalnya kita menentukan kelurusannya gitu loh sama si stiker ini. Kadang kan suka miring-miring, terus si lemnya itu udah kadung nempel, terus kita cabut-cabut lagi gitu teman-teman. Memang benar ya, kalau kita nempel stiker ini kita butuh tenaga yang ekstra dan kesabaran yang ekstra ya teman-teman ya, karena ya seperti itulah, dia itu susah gampang, apalagi objeknya itu ada lengkungan ya. Aduh, itu emang susah banget sih. Aku sampai lupa menyapa teman-teman onlineku ya. Apa kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kalian berada ya. Untuk teman-teman onlineku yang sedang kurang sehat, semoga kalian cepat diberikan kesembuhan dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Serta buat teman-teman di luar sana yang sedang mencari pekerjaan, semoga semua urusannya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Tak lupa juga
kita saling mendoakan yang baik-baik ya teman-teman ya. Tak lupa juga aku berterima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku sampai selesai, walaupun kegiatan aku di rumah begitu-begitu aja ya teman-teman ya. Dan aku selalu berharap kalian gak pernah bosan dengan konten aku. Terima kasih atas dukungannya, karena dengan dukungan kalian aku jadi semangat lagi untuk kontennya. Oh ya teman-teman, kalian nontonin vlog aku di siang hari atau di malam hari? Boleh berkomen ya. Kembali lagi ke video. Ini aku lagi nempelin si stikernya ya. Jadi ujungnya itu aku gunting terus aku lipet supaya kelihatan rapi. Aku ngerjain ini di jam 8 ya teman-teman ya, karena harus nunggu anak-anak pergi sekolah dulu, supaya aku tuh lebih fokus mengerjakan proyek aku yang udah lama tertunda ini ya teman-teman ya. Sepertinya kita sebagai seorang perempuan pada dasarnya itu emang gak bisa diem ya. Ada aja proyek yang dikerjakan, meleng dikit perabotan di rumah itu udah berubah posisi. Apalagi kayak aku ya teman-teman ya, yang orangnya itu gampang bosenan ya. Jadi kalau mood aku lagi emang lagi meningkat gitu kan, ya udah isi rumah tuh aku geser-geser, aku ganti-ganti posisinya supaya aku tuh nggak bosan karena di rumah terus, dan supaya ada kegiatan aja sih. Kira-kira kalian ada yang sama nggak ya sama aku yang suka mindah-mindahin barang ya, untuk menghilangkan rasa jenuh dan bosan karena seharian di rumah gitu ya teman-teman. Apalagi kalau kita udah mindah-mindahin barang itu vibes-nya itu beda banget ya. Seperti berada di rumah yang baru. Dan secara psikologis, kalau kita ngelihat sesuatu hal yang baru itu, kita itu berasa bertambah happy loh teman-teman. Jadi pikiran itu menjadi positif. Bener apa kagak ya? Ini ujung stikernya udah aku guntingin ya, tapi tadi itu ada kayak robekan sedikit karena ketarik ya, tapi nggak apa-apa lah, udah aku benerin. Dan ini si Cherry Bell, dia itu lagi fase kehamilannya, dan kami sedang menunggu kedatangan anggota baru lagi. Nah teman-teman, ini masih ya prosesnya cukup lumayan panjang ya teman-teman ya. Jadi emang butuh waktu dan tenaga. Makanya tuh kemarin-kemarin itu kayak aku tuh ngundur-ngundur terus ya. Tapi sekarang baru bisa aku realisasikan, dan semoga aku suka dengan hasilnya teman-teman. Aku bingung nih mau ngomong apa lagi, mau cerita apa lagi sama kalian ya. Oh ya, aku mau cerita tentang riwayat rumah ini ya teman-teman. Jadi kami itu bukan asli orang Jepara, melainkan kami pendatang ya. Di sini kami sudah berdiam diri atau menetap di Jepara itu sendiri sekitar 10 tahunan ya. Kalau nggak salah itu 2016 ya kami pindah ke kota ini. Kebetulan Pak suami alhamdulillah dapat kerjaan dari sini. Jadi itu kami di tahun-tahun 2014-15 itu merantau di Tangerang teman-teman. Saat itu usia anakku yang pertama yaitu Mbak Una di usia 3,5 tahun ya kami pindah ke sini. Cukup lumayan cepat sih untuk kami beradaptasi dengan dengan tempat yang baru, dengan orang-orang yang baru, yang di awalnya itu kami terkendala dengan bahasa, karena jujur teman-teman ya, waktu itu kami tinggal di perkampungan ya. Tahu sendiri kalau di perkampungan itu jarang banget ada orang yang pandai berbahasa Indonesia. Maksudnya mungkin mereka bisa berbahasa Indonesia, tetapi mereka tidak selalu mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari gitu loh teman-teman. Apalagi kalau kita berhadapan dengan orang yang sudah tua ya. Jadi mereka tuh bahasanya
halus banget. Dan aku cukup mulai lumayan kesulitan saat itu, tapi alhamdulillah sedikit demi sedikit aku mulai belajar untuk bisa berbahasa Jawa. Walaupun aku nggak bisa ngomongnya terlalu lancar, tapi alhamdulillah udah bisa ngerti lah ya teman-teman. Adalah bekal buat kita ngobrol sama teman-teman yang lainnya gitu loh. Untuk rumah ini sendiri, ini rumah subsidi ya teman-teman ya. Jadi aku kalau tipenya itu kurang tahu ya, atau udah lupa gitu loh tipe-tipe berapa. Jadi kami di rumah ini itu ditawari sama atasan suami di pabriknya ya teman-teman ya. Jadi suami aku itu kerja di pabrik sepatu, terus ditawarin rumah. Memang pada saat itu kami masih mengontrak teman-teman, selama 3,5 tahun, dan kami berinisiatif ya, istilahnya nekat banget lah buat mau ngambil rumah subsidi ini, karena bagaimanapun juga kalau kita ngontrak itu kan rumahnya orang ya teman-teman ya. Jadi kita tuh terbatas untuk mengekspresikan ide-ide kita gitu ya. Dan alhamdulillah pada saat itu walaupun dari segi keuangan kami belum begitu stabil, tapi kami ada simpanan ya. Jadi untuk DP-nya itu kami jual-jualin lah emas saat itu ya. Aku jualin emas, terus ada ditambah-tambah sama uang tabungan juga teman-teman ya, alhamdulillah ya. Untuk desain awalnya rumah ini dengan satu kamar dan satu kamar mandi, ruang tamu ya. Jadi belakang dan depan itu masih plong teman-teman, masih bangunan kosong, dan kami butuh sekitar 2 tahunan ya untuk menabung dan baru berani bikin si dapurnya itu. Jadi di belakang itu posisinya aku ada bikin kamar satu sama dapur ya teman-teman. Nah, jadilah rumah ini dengan 2 kamar gitu teman-teman. Alhamdulillah banget, bersyukur banget udah punya rumah sendiri walaupun kecil, udah nggak ngontrak lagi ya. Jadi aku tuh udah bisa merealisasikan setiap ide-ide yang ada di otak aku, mau aku apain rumah aku ini. Walaupun terlihat nggak mewah-mewah juga ya, tapi kan yang paling penting kita nyaman dan tenang untuk tinggal di rumah sendiri ya teman-teman ya. Aku doain buat teman-teman yang di luaran sana masih mengontrak, tetap semangat ya teman-teman ya. Nanti kalau sudah tiba saatnya, Allah akan kasih kalian rezeki yang melimpah ya. Nah, kembali lagi ke video ya teman-teman. Ini aku mau lap-lap dulu, mau beresin dulu si meja TV-nya, karena seperti yang kalian lihat itu ada bolongan kan, ada sela-sela sedikit di bagian atasnya itu. Nah, jadi aku tuh mau nutupin dengan sisa stiker supaya debunya itu atau di bolongannya itu enggak terlalu banyak debu. Nah, ini aku lapin dulu dengan lap basah ya teman-teman ya, supaya debu-debunya itu terangkat. Terus aku nanti lap lagi dengan lap kering ya, supaya si stikernya itu menempel dengan bagus ya. Jadi si stikernya itu masih ada sisa ya teman-teman ya. Terus aku niatnya itu mau tempelin di lemari TV ini teman-teman, untuk menutupin si sela-sela yang berdebu tadi. Nah, alhamdulillah banget ya, sisanya itu masih lumayan panjang lah ya, jadi pas banget untuk si meja TV ini. Nah, aku ukur-ukur dulu kiri dan kanan supaya sama panjang ya. Dan ini aku taruh toples di atasnya biar itu loh teman-teman, biar nggak gerak-gerak itu loh. Gimana nih teman-teman, udah kelihatan kan bagaimana perbedaannya? Jadi si meja makan aku udah
kelihatan apa ya, nggak butek ya, udah kelihatan bersih ya. Next time aku bakal makeover apa lagi ya, nanti aku mau cari-cari stiker yang cocok, entah aku mau beli di Mister DIY lagi atau nanti bakal aku beli di Shopee. Di dalam otak aku ini udah banyak tersusun rencana-rencana apa yang bakal aku lakuin dan proyek-proyek apa yang bakal aku kerjakan ke depannya ya. Hanya saja kita itu terkadang terkendala dengan biaya dan waktu ya teman-teman ya. Terutama memang biaya sih, karena kalau kita mau makeover itu kan kita harus beli ini dan itu cukup membuat kita itu sedikit resah dan membingungkan diri sendiri, karena masih ada kebutuhan yang lebih penting, jadi diundur-undur ya teman-teman ya. Kita nyari waktu dan momen yang pas ya dengan budget kita. Pokoknya kalau di edisi atau sesi makeover kita usahakan yang low budget tapi tetap terlihat estetik ya. Tetap terlihat cantik dan terlihat indah di mata walaupun dengan dengan barang yang seadanya ya kan. Nggak apa-apa banget loh kalau kita makeover sesuai dengan budgeting kita ya teman-teman. Jangan pernah memaksakan diri untuk terlihat wah ya, karena itu bakal bikin kita itu akan susah sendiri teman-teman. Nah setelah si stikernya ini aku tempelin ke meja makan dan meja TV, ini aku lanjut mau beres-beresin menata ulang si mejanya supaya terlihat rapi dan bersih. Alhamdulillah akhirnya selesai juga ya pekerjaan aku hari ini. Sampai di sini dulu vlog aku hari ini. Makasih buat teman-teman yang udah pantengin vlog aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya ya. Bye bye.